Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di sini saya akan jelaskan manfaat pupuk KCL untuk tanaman kelapa sawit. Untuk itu mari kita ikuti. Nah, baik para insan tani di seluruh Indonesia, yang perlu kita pahami apa itu pupuk KCL. Ini saya ada membawa pupuk KCL. Ini saya ambil dari kemasan seperti ini, yang kemasan 50 kg. Ini KCL keluaran Petrokimia. Sesungguhnya pupuk KCL itu banyak pabrikan atau perusahaan-perusahaan yang mengedarkan dan mendistribusikan pupuk KCL seperti ini, pupuk KCL Mahkota, kemudian ini ada KCL Merauke dan lain-lain. Tapi di sini saya akan bahas secara umum apa itu pupuk KCL. Pupuk KCL kandungan utamanya itu adalah unsur kalium dalam bentuk K2O dan unsur Cl dalam bentuk Cl. Jadi pupuk KCL ini adalah salah satu pupuk yang mudah larut dalam air. Kemudian pupuk KCL adalah pupuk yang mudah diserap oleh akar tanaman, baik kelapa sawit ataupun tanaman yang lainnya. Nah, pupuk KCL ini salah satu pupuk yang sedikit agak asam. Nah, pupuk KCL diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K positif dan Cl negatif. Nah, lalu apa manfaat pupuk KCL untuk tanaman kelapa sawit? Nah, di samping saya ini ada tanaman kelapa sawit yang telah menghasilkan. Bagi tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan, salah satu fungsi daripada pupuk KCL ini adalah untuk merangsang perkembangan dan pertumbuhan perakaran kelapa sawit ini. Kemudian merangsang tumbuh kembangnya batang pelepah-pelepah dedaunan ini dan memperbesar batang tanaman kelapa sawit ini. Sehingga kelapa sawit ketika dipupuk KCL dalam dosis yang tepat dan cukup optimal, tanaman akan menjadi lebih kokoh, tidak mudah tumbang karena efisien dalam menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah karena perakarannya cukup bagus perkembangannya. Itu yang pertama. Kemudian fungsi dari KCL salah satunya meningkatkan daya serap akar terhadap unsur hara yang ada di dalam tanah. Yang ketiga, mempertinggi daya stres. Tanaman kelapa sawit ketika diberi pupuk KCL dalam dosis yang cukup dan optimal, tanaman ini lebih tahan ketika menghadapi situasi tanah yang kering. Ketika musim kemarau, kadar air di dalam tanah itu minim. Nah, kelapa sawit masih bisa menjaga keseimbangan antara pasokan air dari tanah dengan penguapan yang dilakukan oleh daun. Nah, fungsi KCL di sini dia menjaga keseimbangan antara pasokan air dan air yang dikeluarkan melalui proses penguapan dedaunan. Itu fungsi yang ketiga. Selanjutnya, pupuk KCL di dalam tanaman kelapa sawit ini dia berperan meningkatkan sebagai aktivator enzim. Kita tahu bahwasanya dalam proses asimilasi atau proses pembentukan zat-zat yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit, umumnya tanaman kelapa sawit ini menghasilkan minyak. Nah, untuk membentuk minyak diperlukan enzim tertentu. Ini fungsi pupuk KCL, dia
sebagai aktivator, mengaktifkan kinerja enzim sehingga enzim dapat bekerja secara optimal. Nah, hasil akhirnya proses pembentukan minyak itu dapat berjalan dengan sempurna. Karena begini, pada dasarnya minyak yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit itu berupa CPO, crude palm oil, itu sesungguhnya di dalam minyak itu kalium itu tidak ada. Karena kita tahu bahwasanya minyak kelapa sawit ini atau minyak-minyak dari tanaman yang lain itu tersusun dari unsur yang 3. Apa itu? Unsur karbon, unsur oksigen, dan unsur hidrogen. Ketiga unsur inilah yang disintesa oleh tanaman kelapa sawit, dibentuklah minyak. Sejatinya kalium itu tidak ada di dalam minyak kelapa sawit, tetapi fungsi kalium sebagai aktivator enzim pembentuk minyak. Itu fungsi yang keempat. Kemudian fungsi yang lain dari pupuk KCl, dia dapat memperbesar tandan buah ini. Tandan kelapa sawit ini akan menjadi lebih besar, kemudian kadar minyak akan lebih tinggi rendemennya itu kalau kita beri pupuk KCl dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya bobot buah sawit itu akan lebih tinggi bobotnya atau lebih bernas, lebih padat. Kenapa lebih berat? Kenapa lebih padat? Itu tadi akibat adanya proses metabolisme di dalam janjang ini yang sempurna. Proses kesempurnaan proses metabolisme itu dengan adanya enzim-enzim yang bekerja secara maksimal. Nah, enzim-enzim itu dapat bekerja secara maksimal dengan adanya pasokan yang cukup dari pupuk KCl ini kepada tanaman kelapa sawit ini. Itulah beberapa fungsi dari pupuk KCl terhadap tanaman kelapa sawit seperti yang saya tunjukkan di samping saya ini. Lalu timbul pertanyaan, kemanakah sesungguhnya unsur kalium yang kita berikan kepada tanaman sawit ini? Sebagai contoh yang paling sederhana, ini adalah salah satu tandan kosong yang mana biji-biji atau buah sawit atau cangkak atau brondolan ini telah diekstraksi di pabrik sawit untuk diekstrak minyaknya. Untuk membentuk minyak di dalam biji kelapa sawit atau brondolan kelapa sawit ini diperlukan enzim. Nah, kalium seperti yang saya katakan tadi berperan dalam membentuk atau sebagai aktivator untuk mengaktifkan enzim-enzim yang ada di buah brondolan sawit ini dalam membentuk dan mensintesa minyak kelapa sawit atau CPO. Lalu kalium berperan membentuk jaringan. Nah, jaringan tandan ini dan jaringan biji sawit atau brondolan itu adalah unsur kalium yang membentuk jaringan-jaringan ini sehingga biji-biji sawit dapat tumbuh dan berkembang dengan adanya ditopang oleh jaringan tandan yang kuat, jaringan tandan yang besar, dan jaringan tandan yang pertumbuhannya itu efektif. Di dalam jaringan tandan ini terdapat beberapa unsur hara. Beberapa unsur hara yang kita aplikasikan di dalam tanah, salah satunya seperti yang kalium ini, ketika kita aplikasikan ke dalam tanah, fungsi utamanya sebenarnya dia membentuk jaringan dan sebagai pengaktif enzim untuk membentuk minyak. Sebagai contoh,
Di sini di dalam janjangan ini ketika dievaluasi terdapat kandungan N rata-ratanya itu 0,7% dari berat bahan kering. Kemudian P2O5 atau fosfat 0,2%. Yang paling tinggi di sini adalah kadar kaliumnya. Di dalam tandan ini kadar kaliumnya itu mencapai 3%. Jadi kalau kita bandingkan antara N, P, dan K, perbandingannya itu N-nya itu 2, P-nya itu 1, dan K-nya itu 5. Perbandingan seperti itu. Nah, barangkali untuk mensikapi tandan buah sawit yang kosong ini atau tankos sangat bijaksana kalau kita aplikasikan atau kita kembalikan ke areal perkebunan agar unsur hara yang di dalam tandan ini bisa masuk kembali ke dalam tanah. Beda dengan di era tahun 80-an. Di era tahun 80-an dari pabrik kelapa sawit itu tandan itu langsung dibakar untuk mempermudah penanganannya. Tetapi untuk mendukung langit biru, tindakan pembakaran tandan kosong itu telah dilarang karena bisa menyebabkan pencemaran udara. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.